Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan coba berbincang hal lain, yaitu dalam ranah filsafat atau filosofi, seperti filsafat ketuhanan macam itu. Kali ini kita coba merefleksi tentang keilahian. Kira-kira kita sebagai manusia menggambarkannya begini. Mula-mula tentu adanya alam semesta atau semesta alam, di mana ada suatu titik atau masa manusia ada di dalamnya, dan manusia tumbuh berkembang pada satu titik tertentu, memiliki kesadaran melihat dirinya dan lingkungannya dalam semesta alam itu. Dia mulai mengagumi keindahan alam, kemudian ketertiban dan keteraturannya. Kita ambil satu contoh, misalnya air. Dia mempergunakan air, kemudian air itu menjadi kotor dan air itu masuk ke dalam sungai, terus menuju ke laut, dan air itu kemudian menguap menjadi awan kumpulannya, dan pada saat titik-titik air itu menjadi berat, dia akan menjadi hujan, turun hujan, kembali lagi ke tanah. Dan dalam proses itu air sudah mengalami pemurnian dan pembersihan, dan manusia bisa memakai lagi. Begitulah dengan segenap dalam kehidupan yang ada. Dengan melihat ini, manusia berpikir, ini jangan-jangan seperti ada suatu subjek di belakang semua ini yang mengatur, mengendalikan, dan menata ini semua dalam hukum dan sistem semesta alam yang ada, bahkan yang menciptakan semua ini. Kira-kira begitu munculnya pikiran tentang yang maha kuasa atau pencipta. Saya lebih suka menyebutnya sebagai sang misteri. Nah, kemudian dalam perkembangannya manusia, terus bagaimana cara membedakan mana yang merupakan karya ilahi atau karya sang misteri, dan yang mana yang merupakan karya manusia. Mari kita coba melihat, misalnya seperti yang pertama, kita lihat dalam semesta besarnya. Kita mengalami ada matahari, ada bulan, dan bumi, di mana kita hadir di situ. Dan kita nggak bisa hidup atau eksis atau ada tanpanya, yaitu matahari, bulan, bumi, dan segenap isi semesta alam. Itu pertama. Ini kita bisa sebut sebagai hal yang primer, yaitu sesuatu yang manusia nggak mampu eksis, hidup, atau ada tanpanya. Kita coba masuk zoom in yang berikutnya, yaitu bahwa seorang manusia lahir dalam suatu etnisitas tertentu dan di tanah tertentu. Nah, dalam layering kedua ini, manusia juga nggak bisa eksis, ada atau hidup tanpanya. Jadi itu juga merupakan hal primer baginya. Kemudian kalau kita zoom in lagi ke bawah lagi, yaitu bahwa manusia memiliki akal sehat, terus nurani, dan realitas yang dia alami, realitas kehidupan. Ini juga, tanpa ini manusia nggak bisa eksis, hidup, atau ada. Jadi hal-hal yang primer ini secara rasional tentu merupakan karya sang misteri itu sendiri, karena manusia juga secara substansial tidak mampu menciptakannya. Kemudian kita lihat tradisi budaya. Tradisi budaya merupakan karya manusiawi. Apakah dia bersifat bernilai
primer atau sekunder, mari kita cek. Kalau tanpanya manusia masih bisa eksis, hidup dan ada, maka dia masuk sekunder. Jadi tanpa tradisi dan budaya, manusia masih bisa eksis atau hidup atau ada. Karena itu yang menciptakan manusia, dan tanpa itu manusia bisa memulainya dari nol dan menciptakan tradisi dan budaya itu. Demikian juga dengan segenap ilmu dan pengetahuan. Tanpanya manusia masih bisa eksis, ada dan hidup. Artinya manusia masih bisa memulai dari nol untuk membuat karya ilmu pengetahuan dan segenap ilmu. Jadi dengan demikian, apa yang menjadi karya manusia itu merupakan hal sekunder dan merupakan karya ilahi atau sang misteri merupakan hal primer. Tentu itu secara rasional kita memahaminya begitu untuk membedakan, supaya ini membantu kita untuk meletakkan sesuatu pada disposisi masing-masing. Mungkin selanjutnya saya bisa bicara tentang untuk melengkapi ini, yaitu tentang apa itu pengalaman personal, apa itu pengalaman sosial, karena konteks ini akan berhubungan dengan apa itu yang dinamakan realitas atau kasunyatan. Dan sesuatu yang di luar realitas itu apa? Misalnya hal yang spekulatif. Itu mungkin di session berikut yang lain saya akan coba berbagi tentang itu. Terima kasih.